warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini ya teman-teman. Ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Kurang sehat Bu. Kurang sehat kenapa? Aduh, gara-gara cuaca nih, pancaroba gitu. Oke, jadi kita karena cuaca ya, mungkin banyak yang sakit. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita ya, teman-teman. Ya. Oke, jadi di kajian hari ini kita akan bahas tentang akhlak ya, teman-teman. Ya, akhlak, tentang akhlak. Kalian ada yang tahu gak apa itu akhlak? Iya, sok. Apa akhlak? Jadi akhlak itu yang saya tahu itu perilaku seseorang, Bu. Perilaku Ya. seorang. Sikap seseorang, Sikap. perbuatan. Etika, attitude Bu. Iya betul, itu juga termasuk kepada akhlak ya teman-teman. Oke, akhlak juga memiliki beberapa jenis. Ada akhlak yang Baik, baik, terus buruk, akhlak yang buruk. terpuji. Oke teman-teman, betul sekali. Akhlak itu ada yang akhlak baik dan ada juga akhlak yang buruk ya. Ya. Akhlak juga memiliki arti suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian gitu teman-teman. Nah, jadi akhlak itu dapat kita simpulkan bahwa perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan buruk atau perbuatan yang baik, teman-teman di sini ada yang tahu gak contohnya dari perbuatan akhlak yang baik? Saya, Bu. Apa? Jadi akhlak baik itu kayak itu gini. Apa? Menghormati dosen, Menghormati terus dosen, berpakaian sopan, berpakaian sopan, betul sekali. bahasa Berbicara dengan baik. Iya. Ya, itulah kurang lebih. Terus apa lagi? Menghormati sesama teman, menghargai pendapat orang lain, Betul banget. menolong orang lain. Iya betul. Terus apa lagi? Ya mungkin kalau dari saya mungkin contohnya ya menolong Iya, teman itu ketika ada Iya. yang membutuhkan ditolong, misalnya pinjem 100 ditolong pinjem 150. Oh, 100. sekirain 150. Boleh betul Oh. banget ya. Betul banget kata Bayu. Jadi kalau ada teman kita yang lagi kesusahan, kita harus bantu teman kita ya. Karena sesuatu perbuatan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Ya. Kalian mengerti nggak maksud Mengerti. yang saya bilang itu? Ya. Ngerti. Jadi kalau ada teman kita yang lagi kesusahan, kita harus berusaha nolong semaksimal mungkin karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk Bagi orang lain. Nah, gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, yang selanjutnya yaitu ada juga akhlak buruk nih. Menurut kalian akhlak buruk itu contohnya itu apa aja nih? Aku Apa? perbuatan buruk yang tercela. Perbuatan buruk yang Iya, tercela. contohnya apa? Gimana sih kamu? Diam kamu tuh kan belum. Jangan gitu, lanjut. Iya, Mam. Contohnya suka mencontek Iya. kalau lagi ulangan, Betul banget. terus tidak menghormati yang lebih tua. Iya, betul. Terus apa lagi? Bully, Bu. Oh, ngebully teman. ya, Nggak ngebully boleh teman. ya itu. Nggak boleh ya. Ngebully Iya, nggak teman. boleh. Terus apa lagi? itu dari Terus Bayu. ini berkata kasar Bu. Iya, berkata kasar itu sering banget ya dijumpai. Iya, setiap banyak ya, hari. Bu. Iya. Kalau lagi apa namanya? Ngobrol-ngobrol. Iya, kalau Main ngobrol-ngobrol. game. Main game tuh apalagi main game suka pada toksik ya. Iya. Bicaranya kasar-kasar. Masya Allah, itu tidak boleh ya, teman-teman. Harus dijauhi ya Bu kalau Iya. anak yang kayak gitu teh. Iya, betul banget. Tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Nah, itu banget. Bu, sok game. Gak boleh ya, gak boleh toksik. Ya, Bu, boleh Bu. main games tapi gak boleh toksik. Harus astagfirullahaladzim kalau kalah kayak Nah, gitu ya, gitu, kalau menang betul. alhamdulillahirobbilalamin. Betul, boleh. Untuk selanjutnya yaitu
Kan kita udah tahu ya contoh-contoh dari akhlak buruk dan akhlak baik. Nah, sekarang mau tanya nih ya, akhlak buruk itu akhlak apa? Akhlak yang tidak Termasuk terpuji. termasuk ke akhlak mazmumah atau mahmudah nih? Mazmumah. Mazmumah. Menurut kamu? Sama. Sama. Sama, Berarti Bu. akhlak yang baik berarti akhlak Mahmudah. mahmudah. Kalau akhlak buruk berarti akhlak Mazmumah. mazmumah. Oke, teman-teman. Jadi kita di sini harus memiliki akhlak yang Baik. yaitu akhlak Mahmudah. mahmudah. Oke, benar banget. Jadi di sini saya memiliki beberapa cara nih agar kita tetap bisa melakukan hal-hal yang baik. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke bahasan selanjutnya, kita akan menonton cuplikan video lebih jelasnya ya. Oke, yuk kita tonton dulu. Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak memasukkan surga, tiga adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis.
Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar akhlak buruk saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang gampang. Orang itu begini gampang. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda nggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku baru keluarlah istri, karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Oke teman-teman, jadi itu adalah cuplikan video mengenai akhlak ya. Yang selanjutnya yaitu mengenai hadis riwayat Tirmidzi yang menjelaskan tentang akhlak ya, yang menjelaskan tentang akhlak baik, yang dia menjelaskan tentang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, jadi kalau kita berakhlak baik nih, berarti imannya juga otomatis bagus. Nah, gitu. Jadi itu teman-teman hadis riwayat menurut Tirmidzi. Nah, ada juga nih menurut Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Boleh tolong dibacakan? Siap, Ibu, sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wa miskina wa ibnas sabili wa la tubaddar tabdira. Innal mubaddarina kanu iwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sama artinya enggak, Bu? Iya, maaf ya. Artinya, dan diberikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambar-hambarkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi itu teman-teman ya, menurut akhlak menurut Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Nah, jadi itu ya teman-teman, dari surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Coba tolong simpulkan. Jadi menurut Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 ini, jadi kita itu sebagai umat manusia itu jangan boros ya, karena boros itu kan termasuk termasuk akhlak tercela atau ya mazmumah gitu. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa janganlah kamu menghambur-hamburkan atau menghambur-hamburkan hartamu, karena itu adalah perbuatan setan ya, karena boros itu adalah termasuk kepada akhlak buruk, perilaku setan, dan setan itu merupakan orang yang sangat ingkar kepada Allah gitu. Jadi jangan berbuat boros ya teman-teman. Ya, nah jadi itu teman-teman ya, kesimpulan dari surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Nah, jadi untuk kesimpulannya kajian pada hari ini, akhlak
Akhlak itu sebuah perilaku yang di dalamnya ada perilaku baik dan perilaku buruk, yaitu perilaku baik yang termasuk ke dalam akhlak mahmudah dan perilaku buruk yang termasuk pada akhlak mazmumah. Dan tadi juga sudah dijelaskan hadis riwayat menurut Tirmizi, ada juga dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan juga intinya itu kita harus menjadi orang yang memiliki akhlak mahmudah, tidak boleh mengikuti ataupun memiliki akhlak mazmumah ya teman-teman. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Jadi kita harus memiliki akhlak yang baik ya Bu. Ya intinya itu. Jadi Akhlak kita terpuji ya, harus mendekati akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah ya teman-teman. Ya. Oke, mungkin untuk kajian hari ini cukup sekian ya. Semoga kita dapat mengimplementasikan apa yang kita dapatkan hari ini. Amin. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik ya. Ya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.